Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shellen Beauty Listianisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum dari perusahaan Reina Property yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 2024. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, hal pertama yang harus kita pahami adalah aturan dasar dalam akuntansi. Kita perlu tahu bahwa harta atau aset bertambah di debit dan berkurang di kredit. Modal dan hutang bertambah di kredit, berkurang di debit. Sementara pendapatan dicatat di kredit, sedangkan beban atau biaya dicatat di debit. Nah, kalau kita udah paham, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi transaksi dan lebih mudah untuk menentukan posisi debit serta kredit di dalam jurnal. Sekarang mari kita bahas satu persatu transaksinya. Yang pertama, transaksi A, memindahkan kas dari rekening pribadi Nyonya Reina ke bank usaha sebesar Rp5.625.000. Artinya perusahaan menerima uang dari pemilik sebagai modal awal. Jadi kas bertambah di debit sebesar Rp5.625.000 dan modal bertambah di kredit sebesar Rp5.625.000. Transaksi B, membeli kendaraan operasional sebesar Rp12 juta. Kendaraan termasuk harta, berarti kendaraan di debit sebesar Rp12 juta. Karena ada uang muka, maka kas di kredit sebesar Rp2 juta dan sisa yang belum dibayar masuk ke utang usaha di kredit sebesar Rp10 juta. Lanjut, transaksi C, membayar uang sewa sebesar Rp625.000. Sewa termasuk beban perusahaan, maka beban sewa di debit sebesar Rp625 dan kas keluar di kredit sebesar Rp625. Transaksi D, membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp300.000. Bahan habis pakai termasuk perlengkapan. Jadi perlengkapan di debit sebesar Rp300 dan kas di kredit sebesar Rp300. Transaksi E, membeli peralatan kantor secara kredit sebesar Rp1.300.000. Peralatan adalah harta, maka peralatan di debit sebesar Rp1.300.000 dan karena belum dibayar jadi utang di kredit sebesar Rp1.300.000. Transaksi F, membayar asuransi tahunan kendaraan sebesar Rp400.000. Asuransi termasuk beban, maka beban asuransi di debit sebesar Rp400.000 dan kas di kredit sebesar Rp400.000. Transaksi G, menerima kas dari pelanggan atas jasa rancangan yang dihasilkan sebesar Rp1.625.000. Kas bertambah karena perusahaan menerima pembayaran. Jadi kas bertambah di debit sebesar Rp1.625.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.625.000. Transaksi H, membayar utang kepada kreditur sebesar Rp450.000. Jadi utang perusahaan berkurang, maka utang usaha di debit sebesar Rp450.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp450.000. Transaksi I, membayar beban lain-lain sebesar Rp75.000. Karena ini pengeluaran biaya, maka beban lain-lain dicatat di debit sebesar Rp75.000 dan kas di kredit sebesar Rp75.000. Transaksi J, menerima tagihan biaya cetak desain rumah sebesar Rp200.000 yang belum dibayar, yang artinya perusahaan memiliki kewajiban baru. Jadi beban cetak di debit sebesar Rp200.000 dan utang di kredit sebesar Rp200.000. Transaksi K, membayar gaji asisten ahli sebesar Rp1.500.000. Gaji termasuk beban, maka beban gaji di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000. Nah, itu dia cara membuat jurnal umum dari transaksi A sampai K. Kuncinya kita pahami dulu semua jenis akunnya yang terlibat dalam transaksi. Lalu tentukan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang.
dan tentukan posisinya di debit atau di kredit. Dengan langkah-langkah itu, kita bisa mencatat semua transaksi dengan benar dan menghasilkan jurnal umum yang seimbang antara total debit dan total kredit. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami cara membuat jurnal umum dengan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.